Postingan ini kutujukan untuk kalian semua yang masih juga sampai saat ini tanggal 25 Mei tahun 2024 itu masih tidak peduli, masih tidak mau melihat, masih menggunakan produk-produk yang terafiliasi tanpa peduli dan merasa kalau itu bukan urusan gue, masih mengkait-kaitkan hal ini dengan agama, dengan ras, dengan sara dan sejenisnya. Ini kutujukan untuk kalian, gitu ya. Dan ada juga mungkin di antara kalian gitu yang nggak mau lihat, gitu kan, takut, gitu, nggak peduli, bikin hashtag aja mungkin nggak mau, nge-repost nggak mau, gitu ya. Ya apa gunanya? Emang efek gitu, seperti itu emang efek gitu kan. Nah, ini untuk kalian. Jadi kalian itu kan pastinya kan nggak ngeliat tuh, ya kan, footage itu dari depan sampai belakang semuanya dari awal. Aku ingatkan dan aku coba jelaskan ke kalian. Yang pertama, ada satu gadis kecil cantik banget, rambutnya itu dicepol kayak cepol 2 gitu, ya kan, namanya Rim Ali. Dia usianya baru mungkin 4 tahunan kali ya, 4-5 tahun lah gitu. Dan dia meninggal dunia. Kakeknya itu nyiumin dia guys. Dan kenangan dari kakeknya itu cuman anting-antingnya dia itu dipasang di saku bajunya dia, si kakeknya itu. Dan setelah Rim Ali ini dikubur, kakeknya itu kembali ke rumah yang udah hancur untuk mencari barang-barang dari Rim. Dan ditanya kakeknya sedih gak gitu, dia bilang enggak, ikhlas gitu. Belajar ikhlas dia guys. Yang kedua, mungkin tahu atau enggak ya kalian ya, Hin Rajab. Hin Rajab ini mungkin usianya lebih tua dikit lah gitu, 7 tahunan, sama anak perempuan. Dia lagi berusaha untuk ngungsi sama keluarganya naik mobil. Di tengah jalan ditembakin, mati semua kecuali dia. Dia coba telepon ke emergency, anak ini pintar banget. Emergency ambulans datang untuk nolongin. Kan di perbatasan dijaga tuh sama tentara itu, ya kan, dikasih lewat gak? Dikasih. Udah jauh dikit dirudal ambulansnya. Dan kemudian berapa hari kemudian ya Hin Rajab ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam mobil itu. Yang ketiga, ada gadis Rafah, usianya mungkin sekitar 9 atau 10 tahun, yang sisanya itu tergantung di dinding. Mungkin itu kalian lihat kali ya, karena itu cuma ada foto. Kemudian ada janin, ya kan, baru banget kemarin. Kemudian ada orang yang kelindes tank gitu, usianya mungkin 15 tahun, anak cowok. Tangannya itu masih terikat. Belum lagi yang kelaparan gitu kan. Karena kan dari bulan Oktober tanggal 9 2023 tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada listrik, tidak ada bensin, tidak ada internet atau apapun di tempat itu. Dan semakin kemari semakin parah gitu. Banyak korbannya bayi yang masih pakai pampers, ya kan? Yang sekujur tubuhnya luka bakar. Yang aku sempat lihat ada satu bayi cowok, usianya mungkin sekitar 5 bulanan gitu ya. Itu dijahit dari ujung sini sampai ujung sini, dari ujung sini sampai ujung sini. Terus tangannya itu mungkin ada yang harus diamputasi jarinya gitu. Terus aku punya satu video yang aku nggak bisa kasih lihat kalian di sini karena pasti ya kena violation lah gitu. Ada 2 orang kakak beradik perempuan. Kakaknya mungkin usianya sekitar 9 tahunan. Adiknya tuh usianya masih 3 tahunan lah gitu. Mereka tuh lagi ada di rumah sakit. Dan si kakak ini tuh lagi ngasih oksigen gitu ke adiknya ya, sambil meluk adiknya. Dan pas lagi dipeluk itu adiknya, kakaknya meninggal guys. Meninggal guys. Selain itu, kalian harus tahu juga gitu. Kemarin di blog 2371, inget ya, blog 2371 itu adalah blog yang memang khusus sebagai zona aman yang diarahkan oleh tentara-tentara itu. Mereka bilang, kalian mengungsi ke situ aja, itu zona aman. Karena Rafah itu kan perbatasannya dengan Egypt. Egypt kan nggak mau buka perbatasan tuh, ya kan? Jadi ya orang-orang itu terpaksa harus ngungsi di situ. Berapa banyak mereka? Banyak banget guys, gitu. 4 hari kemudian mereka tidur di dalam tenda. Tahu apa yang terjadi? Dibombardir. Bombardir itu berapa banyak bomnya? 60 guys. Beratnya mencapai 2000 kilo gitu pada malam itu. Makanya banyak sekali foto-foto, footage gitu kan, yang gosong, ada bayi gitu yang nggak ada kepalanya gitu, ada yang pakai pampers, itu banyak sekali gitu yang seperti itu, yang nggak bernyawa gitu kan. Dan yang paling parah, besok paginya si tentara-tentara itu main PUBG gitu, main tembak-tembakan guys gitu. Orang-orang yang masih hidup berusaha untuk mengumpulkan gitu ya anggota keluarganya yang sudah nggak ada itu untuk dikubur
dikuburkan dengan cara baik gitu, itu ditembakin guys mereka, siang bolong gitu, laki-laki, perempuan, ya pokoknya gerak aja gitu kan. Dan Perdana Menterinya cuman bilang, oh itu kecelakaan, karena kita nggak tahu gitu, kita pikir di situ ada Hamas, karena mereka dapat info kalau Hamas itu ngumpetnya di situ gitu. Ya begitu aja terus ya kan. Terus tidak ada satu organisasi pun yang bisa ngapa-ngapain gitu. Lah terus kalau nggak ada organisasi yang bisa ngapa-ngapain, kita bisa apa? Rakyat ini kan banyak guys. Organisasi itu anggotanya cuma berapa sih? Kalau semua orang di seluruh dunia bergerak kan, pasti akan ada sesuatu gitu, mungkin bisa menghentikan ini gitu. Dan ini sebenarnya aku tujukan untuk kalian semua yang silent, nggak mau bikin hashtag, nggak mau nge-repost, malah nge-repost makan di tempat yang terafiliasi dan seterusnya. Ini buat kalian ya gitu. Hati-hati, aku cuma mau ingatkan, coba kalian cek ke psikolog atau cek ke psikiater. Kenapa? Karena orang normal itu reaksinya nggak kayak kalian. Kalau kalian itu numb, gak ada rasanya, gak peduli, itu mungkin kalian psikopat. Mungkin ada indikasi ke situ gitu. Karena mungkin jauh lebih mementingkan diri sendiri, nggak peduli sama orang, tidak peduli gitu, tidak peduli sama sekali gitu. Ya, takutnya psikopat beneran deh gitu. Tidak terdeteksi loh itu kadang-kadang, beneran. Ya, cek ya, coba cek ke psikolog, serius gue.